Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Pertemuan kita yang ketiga pada hari ini adalah tentang macam-macam toharoh atau jenis-jenis toharoh. Ini sangat penting karena kita memahami toharoh ini adalah sebagai syarat untuk sahnya ibadah. Kalau kita tidak paham tentang toharoh, maka masyrutnya yang disyaratkan itu mungkin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik, pelajar-pelajar mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pembelajaran ini tentang jenis-jenis toharoh itu atau macam-macam toharoh itu, kita harus paham yang pertama adalah masalah istinja. Istinja ini selalu kita dengar dalam istilah bahasa Arab. Itu adalah membersihkan. Yang dibersihkan itu adalah kubul dan dubur. Kubul tempat pelepasan muka dan dubur tempat pelepasan belakang. Selesai kita buang air kecil dan buang air besar, kita harus istinja. Dengan bahasa yang lebih mudah ini dikenal dengan cebok. Jadi istinja itu apa? Cebok. Kalau orang yang tidak cebok, maka dia dalam keadaan bernajis. Belum bisa untuk melaksanakan ibadah-ibadah termasuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa itu menjadi halangan bagi dirinya untuk melaksanakan sholat. Dan dia termasuk jenis orang yang dalam keadaan berhadas kecil. Dan dia dalam keadaan bernajis. Nah, kemudian setelah beristinja, kita harus perhatikan lagi di mana tempat kita membersihkan itu. Nah, ini kan kita sudah tahu. Ya, membasuhnya tempat keluar najis dengan air sehingga bersih. Maka apa yang paling utama, alat toharoh yang paling utama itu adalah air. Air di sini maksudnya air mutlak. Air yang suci lagi mensucikan. Ya. Kemudian kalau tidak ada air, setelah kita mencari air, maka pengganti air itu adalah kita dengan membersihkannya dengan batu. Nah, di sini nomor 2. Menyapunya dengan batu sehingga bersih sekurang-kurangnya 3 buah batu. Ya, 3 buah batu. Ya, batunya batu kecil ya. Seperti kerikil itu, ya. Kemudian kalau tidak ada batu, kita boleh mencari benda-benda yang lain sejenis batu tapi sifatnya kesat sebagai pengganti batu tadi, ya.
Ini boleh. Seperti kayu yang kesat, daun yang kesat. Itu boleh kita gunakan untuk istinja. Kemudian nomor 3, ya, menyapunya lebih dahulu dengan batu atau benda lainnya yang kesat tadi, ya. Setelah itu membasuhnya dengan air. Ini maksudnya kalau kita sudah beristinja dengan batu, itu kan sudah selesai. Tapi apabila kita jumpa air, kita harus membasuhnya dengan air. Kita bersihkan lagi dengan air. Jangan kita biarkan begitu saja, ya. Umpamanya setelah kita istinja dengan batu, tiba-tiba turun hujan, maka kita harus beristinja dengan air. Ini maksudnya, ya. Baik. Kalau kita tanyakan dalilnya, manakah dalilnya kita itu boleh beristinja? Tadi sudah kita jelaskan bahwa alat utama adalah air. Tapi kalau tidak ada air, kita boleh melakukan dengan batu, ya. Nah, di sini kita perhatikan hadis Nabi, ya. Nah, atan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Ini hadis ini kalau kita perhatikan dasarnya di atas haddasana Abu Nuaim, ya. Hadis ini dari Abu Nuaim. Qala haddasana Zuhair an Abi Ishaq. Qala laisa Abu Ubaidah zakarahu walakin Abdurrahman bin Aswad. Abdurrahman bin Aswad an abihi annahu sami'a Abdullahi yaqulu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amaroni an atiyahu bisalasati ahjar fa wajadtu hajaraini wal tamastu ats-tsalitsa falam ajidu fa akhadtu ru'satu fa ataituhu biha fa akhadha al-hajar min wal-aqa wal alqari al-alqar rawsa wa qala hadza riksun. Dari Abdurrahman bin Aswad, dari ayahnya, bahwasanya ia mendengar Abdullah berkata, Rasulullah SAW datang dari buang air, lalu menyuruhku untuk membersihkan kepada 3 buah batu. Namun aku mendapatkan 2 buah batu dan menemukan batu yang ketiga yang berasal dari kotoran unta yang keras. Lalu aku berikan kepada beliau. Rasulullah SAW mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran unta yang keras dengan berkata, ini adalah najis. Nah, adik-adik, kita lanjutkan, ya. Setelah kita jenis yang pertama tadi adalah istinja, jenis yang kedua atau macam toharoh yang kedua adalah berwudu. Wudu ini adalah syarat sah sholat. Kalau dia tidak berwudu, maka sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak sah, ya. Menurut istilah syara, bahwa berwudu itu adalah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki sebelumnya didahului dengan niat dan dilakukan dengan tertib. Ini kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Maidah
ya, membasuh muka, kemudian membasuh dua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki, ya. Ini adalah termasuk berwudu menurut istilah syara. Jadi kalau umpamanya tidak ada dia membasuh muka tapi tangan tidak dibasuhnya, ya, begitu juga kaki dibasuhnya, kaki tangan tidak dibasuhnya, maka ini adalah belum lagi dikatakan dia berwudu. Jadi dalilnya itu kita lihat aja dalam Quran surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai siku, dan basuhlah kepalamu dan dua kaki hingga pergelangan, hingga kedua mata kaki. Itu dalilnya. Kemudian hikmah berwudu. Hikmah berwudu ini kalau kita perhatikan ada dua, ya. Ada secara duniawi dan secara ukhrawi. Secara duniawi, orang itu ketika dia berwudu, anggota-anggota wudunya sehat, bersih, ya. Itu ditinjau dari segi kesehatan. Kalau ditinjau dari segi kesehatan adalah anggota-anggota wudunya, termasuk mulutnya ketika dia berkumur-kumur, membasuh muka dia ketika mukanya dibersihkan, disapu, dibersihkan, kemudian tangan sampai siku, kaki hingga pergelangan mata kaki, kedua mata kaki, itu semuanya anggota-anggota wudu itu sehat dan bersih. Ya, itu ditinjau dari segi duniawi, ya, hikmah dari segi duniawi. Tapi kalau kita tinjau dari segi ukhrawi, itu adalah dapat menghapuskan dosa-dosa yang ada pada anggota mulutnya, ya, kemudian menghapuskan dosa-dosa pada wajahnya ketika dia ketika dia mengusap wajahnya, ya, semua dosa-dosa yang ada pada matanya, membasuh kedua tangannya, dosa-dosa yang ada pada tangannya, begitu juga dosa-dosa yang ada pada kakinya ketika dia membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki. Ini adalah dilihat dari sudut ukhrawi. Jadi hikmah wudu itu ada dua. Ada secara duniawi. Dengan secara duniawi itu adalah membersihkan anggota-anggota wudu itu, berarti ditinjau dari segi kesehatan. Kenapa? Kita ini harus hidup sehat, ya. Jadi anggota wudu kita bersih. Kalau sudah bersih kita akan sehat. Kemudian ditinjau dari sudut ukhrawi, itu dapat menghilangkan dosa-dosa yang ada pada anggota wudu. Kita lanjutkan. Syarat sah dan rukun wudu. Syarat sah wudu ini ya jelas yang berwudu itu siapa? Orang Islam. Dia beragama Islam. Kemudian mumayyiz itu syarat. Ya, dapat membedakan mana nilai-nilai yang baik dan nilai yang buruk. Dan dia sudah berakal, ini termasuk adalah mumayyiz. Kemudian airnya suci. Ya, suci bersih, ya. Jadi air itu sebenarnya ada dua macam aja, bersih dan kotor. Kalau kotor nggak bisa digunakan untuk berwudu,
ya. Tapi kalau air itu suci, ya, lagi mensucikan, itu dapat digunakan untuk berwudu. Nah, ada juga air itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Umpamanya air kopi, teh, ya, air kelapa. Itu tidak dapat kita gunakan untuk berwudu. Tapi di sini adalah suci, di sini adalah air mutlak, ya, yang bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian tidak ada halangan dari agama seperti haid dan nifas, ya. Kita lanjutkan. Ya, rukun wudu. Pertama niat. Ya, niat itu dianjurkan. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap dia memulai pekerjaan itu, ketika dia memulai berwudu itu, niatkan dalam hati, saja aku mengangkat hadas. Hadas apa? Hadas kecil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wudu. Kemudian membasuh muka. Membasuh muka ini kan termasuk rukun. Cuman kita harus tahu ketika membasuh muka itu di mana batas wajah, lingkaran wajah. Lingkaran wajah itu dari mana ke mana. Nah, ini harus mengerti kita ketika kita membasuh wajah, ya. Nah, sampai kepada ini dari mulai lingkaran wajah itu, mulai lazimnya tempat tumbuhnya rambut kepala ini sampai telinga, sampai di bawah dagu kita ini, leher ini. Ini adalah lingkaran wajah. Semuanya harus kena air, ya. Jadi tidak bisa membasuh wajah itu sebagian wajah. Ya, kenapa? Kalau kita katakan ini apa? Wajah. Di sini apa? Wajah. Ini di bawah bibir ini wajah. Jadi tidak bisa wajah itu hanya sebagian, tapi seluruh wajah ini, lingkaran wajah itu harus basah, ya, harus kena air, ya. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, ya, dia harus membasuh dua tangan sampai siku. Dari tangannya, dari tangan itu dari ujung ini. Nah, ini. Terus siku. Nih, ya. Tidak boleh gini. Dari atas, bukan dari siku ke tangan, tapi dari tangan sampai siku, ya. Dia termasuk rukun. Nah, kemudian yang berkerut-kerut di sini ini harus disapu, digosok. Ya, digosok, ya. Nah, ini dia. Ya. Nah. Sampai siku, ya. Kita lanjutkan. Yang kanan dulu baru yang kiri. Jangan kiri baru kanan. Itu bertolak belakang, ya. Jadi yang dahulukan yang kanan dulu baru yang kiri, ya. Kalau kita lihat nanti sunnah Rasul itu, ya, bahwasanya Rasulullah ketika berwudu membasuh, dia berkumur-kumur, ya, 3 kali, kemudian disemburkannya sekaligus, terus dia menghisap air, ya, menghirup air, kecuali puasa. Kalau dalam keadaan berpuasa, dia jangan memasukkan air ke hidung, ya, menghirup air ke hidung, nanti batal puasanya. Kemudian membasuh muka 3 kali, itu sunnah, ya. Rasulullah mengamalkan itu 3 kali sampai seluruh lingkaran wajahnya itu ikut basah. Kemudian Rasul juga melebihi batas wajah. Jadi maksudnya melebihi batas wajah itu, ya, di atas keningnya itu kena air, dan telinganya juga kena air, sampai kepada lehernya pun kena air. Ini namanya melebihi batas wajah. Sunnahkah itu? Sunnah. Rasul menganjurkan, ya, Rasul menganjurkan itu sampai 3 kali. Bolehkah 4 kali, 5 kali? Tak boleh, ya. Jadi kalau air itu sedikit, boleh 1 kali, boleh 2 kali. Tapi kalau 4 kali jangan. Kenapa?
karena dia mubazir menggunakan air. Ya. Jadi orang yang berlebih menggunakan air sampai 4-5 kali dan seterusnya, ini mereka termasuk dihinggapi oleh syaitan walhan. Lantas apa itu setan walhan? Setan air. Ya, orang senang menggunakan air terus sehingga dia mubazir menggunakan air. Ya, kita lanjutkan. Kemudian wamsahu birusikum ya. Wamsahu birusikum ini adalah membasuh seluruh kepala ya. Membasuh seluruh kepala. Jadi basuhlah seluruh kepalamu ya seperti ini. Ya. Karena di sini ada ba ya, wamsahu birusikum. Ba-nya adalah bazaidah. Bazaidah itu gunanya adalah membasuh seluruh kepala. Jadi dimulai dari tempat tumbuh rambut sampai tengkuk. Dikembalikan semula. Jari telunjuknya masukkan lubang daun telinga. Kemudian ibu jari dari mulai bawah ya daun telinga, bawah daun telinga jalankan ke depan. Ya, 1 kali. Ya. Ini wamsahu birusikum, membasuh kepala ya. Kita ambil jabba di sini adalah bazaidah, artinya menyapu seluruh, mengusap seluruh kepala. Ya, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, Rasulullah SAW apabila kita melihat prakteknya Nabi ketika dia membasuh kaki hingga mata kaki, itu Rasulullah menggosok-gosok jari-jari kakinya. Jari-jari kakinya sampai mata kaki. Bahkan melebihi mata kaki, betisnya ikut basah. Ya, 3 kali yang kanan, 3 kali yang kiri. Nah, kenapa kita sampaikan bahwa membasuh wajah melebihi batas wajah? Nah, artinya bukan 4-5 kali ya, tapi melebihi batas wajah itu basah rambut kepalanya, telinganya ikut basah, lehernya ikut basah. Nanti pada hari kiamat ini si wajahnya nanti bersinar. Kenapa bersinar? Karena dia adalah berwudu dengan sempurna melebihi batas wajahnya. Ya. Kemudian juga begitu juga membasuh kaki, tangan sampai siku. Rasulullah membasuhnya melebihi batas siku. Di atas sikunya ikut basah. Ya, sambil digosok-gosok supaya air tadi merata. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Nanti pada hari kiamat tangannya, sikunya, tangannya, kedua tangannya bersinar pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia melebihi batas tempat ya, batas sikunya. Di atas sikunya ikut basah. Begitu juga kaki hingga kedua mata kakinya bersih, kanan dan kiri 3 kali. Kemudian digosok-gosok, lantas dilebihkan oleh Rasulullah, betisnya ikut basah. Sehingga nanti kakinya ikut bersinar pada hari kiamat. Nah, ini adalah cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat lagi, Rasulullah itu ketika dia selesai berwudu, Rasul membaca doa. Doa yang dibacakan Nabi itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu disebutkan siapa yang di akhirnya selesai dia berwudu, ya selesai dia berwudu, lantas dilengkapinya dengan membaca zikir doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat abwabul jannah ats-tsamaniyah. Maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Nah, inilah manfaat zikir dan doa selesai kita berwudu. Itu jangan kita lupakan ya. Harus kita amalkan selesai kita
berwudu. Kemudian sunat-sunat wudu, ini tadi sudah Bapak jelaskan juga. Karena sunat-sunat wudu ini Rasul amalkan. Dia mulai baca basmalah, artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil menggosok-gosok jari tangannya. Ya, jari tangannya digosok-gosok. Sambil baca bismillah, kemudian menggosok gigi bersiwak. Ya, artinya dia bersiwak. Kalau tidak ada siwak ya dengan tangan aja gini. Bersih ya. Nah, kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka itu bersugi setiap saat. Ya, kalau tidak memberatkan kata Nabi, ya, kalau tidak memberatkan, silakan bersiwak. Ini sunnah, ya sunnah Rasul. Membasuh kedua telapak tangan ketika akan mulai berwudu, ya, dua telapak tangan ya. Kemudian berkumur-kumur ya 3 kali ya. Tadi sudah Bapak jelaskan tadi. Jangan sampai berlebih ya 3 kali. Memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya. Kecuali puasa ya. Kalau berkumur-kumur boleh. Tapi kalau memasukkan air ke hidung jangan. Nanti batal puasanya. Sampai air tadi ke tenggorokan kita ikut rasa air tadi terasa di tenggorokan. Maka batal puasanya. Ya, kecuali dia puasa ya. Jadi kalau puasa jangan berkumur-kumur boleh. Kemudian dihembuskan ya. Kemudian menyapu kepala dengan air sampai rata ya. Dan menyampaikan air kembali ke tempat semula. Nah, ini tadi sudah Bapak jelaskan tadi. Itu adalah sunnah Rasul ya. Menyapu kepala mulai tempat rumbuh rambut terus ke belakang tengkuk ya. Kemudian kembalikan semula. Jadi Nabi itu menjalankan kedua telapak tangannya. Mulai dari tempat tumbuh rambut kepala ini. Lazimnya di atas kening kita. Kemudian jalankan. Ya. Wa masaha ra'sahu ila unukihi. Unuk ini nih. Tengkuk ini. Ya. Dari mulai akbala. Wa masaha ila unukihi wa adbaro, dan dikembalikan ke tempat semula. Ini adbaro namanya. Ini adbaro. Jari telunjuk masukkan ke lubang daun telinga. Kemudian ibu jari letakkan di bawah daun telinga, jalankan ke depan. Nah, ini adalah sunnah ya. Yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga sunnah bagi yang punya jenggot. Diselang-selingi jenggotnya. Diselang-selingi. Wa khallil lihiyatahu. Artinya khallil itu adalah selingilah jenggotmu. Bagi yang nggak punya jenggot jangan diseling-selingi lagi. Tak ada, nggak perlu. Ya, kemudian menyelang-nyelangi jari tangan ya, menggosok-gosok, menyelangi. Mendahulukan membasuh anggota kanan dan anggota kiri. Artinya apa? Jangan kiri dulu baru kanan. Anggota kanan baru kiri. Membasuh 3 kali. 3 kali. Jadi muka 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, wajah 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, kemudian kaki dari mulai ujung jari kaki sampai pergelangan kedua mata kaki ya. 3 kali. Melebihi batas basuh yang wajib dibasuh. Nah, ini sudah termasuk Bapak jelaskan tadi. Melebihi batas wajahnya, melebihi batas sikunya, di atas siku, melebihi batas kedua mata kakinya sehingga betisnya ikut basah. Ya, ini sunnah ya. Kemudian membaca zikir berwudu sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, hadis dari Umar ya, hadis dari Umar. Nah, kemudian yang membatalkan wudu ini nggak perlu kita terangkan lagi, tapi nanti bisa dilihat ya di modul. Kemudian kalau membatalkan wudu lagi yang lain, kalau dia buang air besar umpamanya, buang air kecil, batal wudunya. Ya, jangan pula dia sholat kalau dia batal wudu. Jadi kalau dia sudah tahu dia batal wudu kan tidak bagus. Sehingga dia dalam keadaan berhadas kecil. Kemudian
batal wudhu lagi yang lain. Kalau dia tidur nyenyak, umpamanya tidur nyenyak, ya orang yang tidur nyenyak itu termasuk batal wudhu. Hilang akal, mabuk juga batal wudhu. Nah, ada juga yang lain lagi termasuk batal wudhu, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, itu barangkali perlu penafsiran kenapa di situ ada khilafiyah di kalangan ulama kita, ulama mujtahid. Tapi yang jelas itu batal wudhu itu apabila dia buang air besar, buang air kecil, satu lagi buang angin. Buang angin ini ada yang berbunyi, ada yang tidak berbunyi. Kalau dia berbunyi juga batal. Kalau dia tidak berbunyi juga batal. Jangan pula dia tidak berbunyi, lantas dikatakan tidak batal. Jadi kalau bahasa yang kita kenal yang mudah, biasanya adalah kentut. Ya. Jadi kalau dia buang angin, dia termasuk batal wudhu. Ya. Nah, jadi demikian saja. Ada satu lagi, ya, ketika Ali bin Abi Thalib itu selalu keluar madzi. Madzi itu adalah air yang pengantar mani, ya. Air pengantar mani itu adalah termasuk batal wudhu. Jadi pernah dia bertanya kepada sahabatnya yang bernama Mikdad, "Wahai Mikdad, sampaikanlah kepada ayahku. Aku segan bertanya kepada ayahku." Siapa ayahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Mikdad pun jumpa dengan Nabi. Apa kata Rasulullah kepada Mikdad? "Wahai Mikdad, sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, dia cukup membersihkan kemaluannya dan dia berwudu, ya, nggak perlu dia mandi." Jadi orang yang keluar madzi, ya madzi ini penyebab keluarnya bisa saja karena dia subur atau dia karena dia itu memakan makanan yang bergizi, sehat, ya, sehingga keluar madzinya. Maka Ali bin Abi Thalib itu dalam sejarah selalu keluar madzi. Maka dia bertanya kepada Mikdad sampai kepada Rasul. Lantas Rasulullah, ya, sampaikan kepada Ali bahwa Ali itu cukup hanya membersihkan kemaluannya, tidak usah dia mandi, ya, tidak usah dia mandi wajib, tapi cukup dia membersihkan kemaluannya dan dia berwudu. Dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa keluarnya madzi itu adalah termasuk berhadas kecil, ya, dia termasuk hadas kecil. Nah, kemudian jenis-jenis selanjutnya adalah masalah tayamum. Tayamum ini kan pengganti air. Kalau orang mau bertayamum, lihat situasi dan kondisinya dulu. Jangan sembarangan bertayamum. Ya, apa yang menyebabkan dia boleh bertayamum? Jadi tayamum itu kan artinya menyengaja. Menurut istilah syara, menyengaja mempergunakan tanah untuk menghapuskan muka dan tangan, ya, dan kedua tangan untuk melaksanakan sholat. Jadi orang yang mau melaksanakan sholat, penyebabnya pertama karena tidak ada air, maka penggantinya adalah tanah, ya, atau disebut juga dengan debu yang bersih. Kita gunakan debu yang bersih. Kemudian kalau dia dalam keadaan sakit, ada air tapi sakit, bolehkah dia bertayamum? Boleh. Kalau dia menggigil nggak bisa kena air. Dan menurut pemeriksaan medis, dokter yang jujur, ini tidak boleh kena air, jangan mandi. Maka dia dengan tayamum. Kemudian kalau kita telusuri lagi dalam kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih besar, bahwa ada air, tapi air tadi cukup untuk orang-orang yang ketulangan. Artinya dia makan ikan ketulangan.
air hanya sedikit untuk cukup melepaskan tulang tadi, maka dia tidak usah dia bertayamum, dia tidak usah berwudu dengan air, tapi dia dengan tayamum, ya. Kemudian dia jumpa air. Untuk menjumpai air itu ada halangan. Kenapa? Ada binatang buas. Jadi untuk menyelamatkan dirinya, dia tidak usah lagi berwudu dengan air, tapi dia cukup dengan bertayamum. Nah, inilah yang dimaksud dengan tayamum itu. Jadi pengganti air. Jadi cara bertayamum itu kalau kita perhatikan, ya, bahwa dapat tayamum itu penggunaannya dengan debu, kemudian dihapuskanlah, pukulkan kedua telapak tangannya ke tempat debu yang bersih tadi. Ya, jadi kalau umpamanya dinding rumah kita sudah ada debunya, kita pukulkan saja kedua telapak tangan kita, ya, pukul, ya, kita tiup. Wa nufikha, Rasul dihembusnya, ditiupnya, lantas diusapnya kedua tangannya. Kemudian selanjutnya, ya, setelah itu Rasul langsung kedua telapak tangannya, yang anggota tangan kiri letakkan di atas dua telapak tangannya, ini diusap nih. Nah, ini diusap, ya, usap, kemudian putar, nih. Yang kanan ke kiri di atas dua telapak tangan, diputar, nih. Nah, itulah dia, ya, mengusap tangan. Jadi tayamum itu muka dan dua tangan saja. Nah, adakah zikir-zikirnya? Ya, sama dengan zikir yang kita baca selesai berwudu. Dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian kalau ditanyakan lagi, apa fungsi tayamum ini? Fungsi tayamum itu ulama sepakat. Ya, ulama sepakat bahwa tayamum itu dapat menghilangkan atau menghapus, mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Kalau dia berhadas kecil, tidak ada air tayamum. Kemudian kalau dia berhadas besar, tidak ada air, dia cukup dengan tayamum. Ini pernah juga terjadi peristiwa ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki berguling-guling di padang pasir. Lantas Nabi tegur, ada apa? Kenapa Anda berguling-guling di padang pasir ini? Ya Rasulullah, saya dalam keadaan berhadas besar. Oh begitu, kata Nabi. Nah, sekarang Anda cukup dengan tayamum saja. Nabi contohkan cara tayamum tadi, seperti inilah Anda lakukan. Tidak usah Anda berguling-guling. Jadi demikian saja. Kita lanjutkan. Ya, dalilnya kalau kita perhatikan tayamum tadi, disyariatkan tayamum adalah Quran dan Sunnah dan ijma, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa 43, ya. Nah, di sini dia falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Artinya apa? Jika kamu tidak mendapatkan air, ini kan halangan, ya, tidak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Hanya ini dia. Ya, usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Inilah dalil tayamum. Kemudian rukun syarat tayamum. Rukun tayamum niat melaksanakan sholat. Ya.
Menghusap muka, mengusap dua tangan, mengusap dua tangan. Ya. Ini ya. Nah, menghusap dua tangan. Kemudian kalau syarat tayamum, ya ada halangan untuk melakukan air. Tadi sudah Bapak jelaskan kalau dia sakit, ya sudah masuk waktu sholat, ya tidak mendapatkan air. Jadi dia cari air dulu lebih dahulu. Kalau tidak, baru dia tayamum. Debu yang bersih. Ya, kalau membatalkan tayamum itu sama halnya membatalkan wudu. Kalau kita paham batal wudu, batal tayamum, ya. Kemudian jenis berikutnya tentang syarat-syarat apa? Tentang toharoh, ya. Jenis-jenis toharoh, jenis-jenis toharoh, macam-macam toharoh. Ada namanya mandi wajib. Wah, mandi wajib ini kita harus kenal juga. Jangan kita lupakan. Yang paling penting, apa itu mandi wajib? Kenapa Anda mandi wajib? Mandi wajib itu adalah yang harus dilaksanakan. Namanya wajib. Kalau dia tidak mandi wajib, berarti dia dalam keadaan berhadas besar. Jadi, apa itu hadas besar? Hal-hal yang mewajibkan bagi dirinya untuk mandi wajib. Jadi, mandi wajib itu adalah menentukan juga diterimanya ibadah seseorang atau tidak diterima ibadah seseorang ditentukan oleh toharohnya. Kalau dia mandi wajibnya sudah selesai, dia tidak ada lagi berhalangan untuk sholat. Tapi kalau dia tidak mandi wajib, maka dia halangan, ya, tidak boleh, diharamkan dia untuk mendirikan sholat. Jadi jelas ini yang harus kita ketahui, apa penyebab dia mandi wajib itu, ya. Penyebab mandi wajib kita kan sudah paham. Yang pertama, apabila ada hubungan kelamin yang disebut dengan bersetubuh, ya, ini mandi wajib. Ini suami istri, ya. Kemudian haid dan nifas. Kalau dia dalam keadaan berhaid, nifas, kalau dia haid, selesai haid dan selesai nifas, dia mandi wajib. Kemudian keluar mani, tadi sudah jelaskan juga, ya, dia mandi wajib. Kemudian itu penyebab dia mandi wajib. Jadi yang kita sebutkan tadi adalah hubungan kaitus, ya, hubungan kelamin, maka dia mandi wajib. Keluar mani wajib. Kemudian selesai nifas, selesai haid, mandi wajib. Kemudian rukun mandi. Nah, rukun mandi ini harus kita pahami juga. Jangan pula nanti disiram air, ya ada mandi aku katanya. Oh tidak. Mandi di sini adalah mandi ibadah, ya. Mandi termasuk menggunakan rukun mandi wajib itu, ini adalah mandi ibadah. Kalau orang yang dalam keadaan berhadas besar sehingga terangkatlah hadas besarnya, ya, berarti dia sudah suci. Harus melakukan mandi wajib. Ketika dia mandi wajib itu, dia harus berniat karena Allah. Ikhlas semata-mata karena Allah untuk mengangkat hadas besar. Ya, kenapa? Dia adalah mandi wajib. Mandi wajib itu menjadi amal ibadah, jadi ibadah sama dia. Ya. Kemudian mandi wajib tadi itu juga harus berwudu. Berwudu. Sebagaimana wudu sholat. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Kemudian membasuh seluruh tubuhnya, ya, membasuh seluruh tubuh. Ini maksudnya apa? Jangan ada anggota tubuh kita yang kering.
Kalau ada sebesar kuku keringnya tidak kena air kepada tubuhnya, maka mandi wajibnya tidak sah, ya. Mandinya wajibnya belum diterima atau belum sah. Kemudian ya ini rangkumannya, ya, bahwa dalam mandi wajib itu harus lengkap, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada niat karena Allah, ya, dia mengangkat hadas besar, ya. Kemudian bersuci kedua tangan sampai bersih. Ini kan sunnah, ya, bersih. Membasuh kemaluan, ya. Membasuh kemaluan, ya. Dan di sini memang tidak ada disebutkan sampai menyebutkan bilangannya. Ya, pokoknya membersihkan kemaluan. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian menyaling-nyalingi rambut kepala hingga sampai ke dasar kulit kepala. Kemudian membasahi seluruh tubuh tanpa menyentuh kemaluan dan dubur. Kemudian mencuci kedua kaki. Nah, ini sajalah tentang masalah mandi wajib tadi. Dan termasuk jenis-jenis toharoh atau macam-macam toharoh sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Dan mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.